Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Insya Allah kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Oke, afwan ya, hari ini untuk review tematik 4H Ibu tidak membuka sesi Zoom dikarenakan sudah ada Miss Wilda yang mengisi sesi Zoom di materi English. Oke, jadi sebagai gantinya Ibu review di video yang kemudian Antum tulis jika memang dirasa penting. Insya Allah rangkuman Antum ini akan berguna ketika Antum nanti menjawab soal ulangan pada bulan Juni mendatang. Oke. Sebelum Ibu mulai reviewnya, silakan Antum siapkan terlebih dahulu ya buku tematik 4H-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai reviewnya ya. Oke, yang pertama untuk 4H itu ada 2 sesi ya, sama seperti yang kemarin, yaitu ada sesi bahasa Indonesia IPA, kemudian ada sesi IPS PPKN dan juga SBDP. Nah, untuk sesi IPA itu soal yang pertama kita akan membahas tentang gaya tarik. Nah, silahkan Antum buka itu di halaman 5 pada buku paket. Oke, sekarang Ibu masuk aja ya ke materinya. Oke, contohnya yang termasuk dengan gaya tarik. Nah, gaya tarik itu adalah jadi Antum itu melakukan kegiatan dengan menarik. Nah, bukan dengan mendorong. Contohnya apa sih Bu? Bisa dengan menarik tambang. Nah, itu kan termasuk kegiatan menarik. Nah, atau juga termasuk contohnya itu mengerek timba. Tahu nggak timba? Air yang suka diambil airnya tuh, ambil air pakai kerekan timba. Nah, menarik dengan timba itu juga bisa disebut dengan gaya tarik gitu. Kemudian yang kedua, ada perubahan gaya benda bergerak menjadi diam. Nah, bendanya udah bergerak nih, tapi dia bisa menjadi diam. Apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah misalkan Gozi sedang main sepeda. Nah, Gozi sedang main sepeda tuh kenceng, tiba-tiba dia ngerem. Nah, itu disebut benda yang tadinya bergerak bisa menjadi diam. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ada gaya mengubah bentuk benda. Nah, contohnya, gaya mengubah bentuk benda itu gimana sih Bu? Misalkan, Antum tahu tanah liat. Nah, tanah liat ini bentuknya tanah kan, tapi ketika itu bisa diubah menjadi vas bunga, atau bisa diubah juga misalkan menjadi tempat minum yang dibuat dari tanah. Nah, itu bisa disebut juga dengan gaya dapat mengubah bentuk benda. Itu. Misalkan contohnya di sini ada Nando yang sedang main tanah nih, bingung nih tanahnya mau diapain gitu ya. Dibuatlah sama dia tanahnya itu menjadi vas bunga. Gitu. Bisa seperti itu. Itu disebutnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, next. Lanjut. Yang nomor 5, biasanya nih para ahwat-ahwat, contohnya misalkan ada Saidah, Elit, atau Lia nih, mereka seneng ke Alpa misalkan. Terus suka kan di Alpa itu ada yang buat ini tempat belanjanya kan. Nah, itu tapi buat tempat belanjanya bukan yang di ini ya, dipegang pakai tangan, tapi yang didorong. Nah, itu yang suka ada rodanya. Nah, kegiatan mereka itu disebut dengan menarik atau mendorong. Nah, itu. Kemudian juga yang nomor 6 ada contoh gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya gimana? Misalkan contohnya itu adalah Kevaka. Kevaka itu sedang main bola yang kemudian dilempar coba ke arah tembok. Nah, kemudian kan kalau misalkan maksud Kevaka itu mendorong si bola itu mungkin agak lurus ya, tapi ternyata bolanya malah belok keluar. Nah, itu disebut dengan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Oke, next. Yang nomor 7. Contohnya lagi, gaya benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah semisalkan Widan sedang main bola. Nah, kemudian ketika Widan sedang main bola, bolanya itu dalam keadaan diam kan? Ya, ketika bola dalam keadaan diam tersebut, kemudian Widan tendang bola tersebut. Nah, alhasil bolanya itu menjadi bergerak. Nah, itu yang disebut dengan benda diam menjadi bergerak. Oke, kemudian lagi siapa di sini? Oh ya, Reski ada atau tidak atau Danisha. Mereka akan mengikuti kegiatan memanah. Nah, saat memanah itu gerakan apa? Ada gaya apa yang terjadi saat menarik? Nah, itu ada di sini. Berarti ada gaya otot. Lanjut lagi. Oke, ada di sini juga misalkan Almira. Dia di rumah senang ngepel nih, sama seperti Aira. Aira juga di rumah senang ngepel nih.
Nah, di situ ada tuh perpaduan antara pelan dan juga lantainya. Kira-kira terjadi gaya apa di situ? Nah, ada pelan dan juga lantai. Ketika pelannya itu dipakai ke lantai, berarti ada gaya gesek yang terjadi. Kenapa sih Bu gaya gesek ya? Karena pelannya tersebut membersihkan si lantai, jadi terjadinya gaya gesek. Oke, next. Itu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas yang terjadi pada benda lentur. Benda lentur itu gimana sih Bu? Benda lentur itu elastis. Elastis itu apa? Enggak gampang putus. Contohnya apa? Karet. Oke, jadi gaya pegas yang terjadi pada benda lentur itu contohnya adalah karet. Bisa ditulis ya semuanya. Oke, next. Kita lanjut ke bahasa Indonesianya. Nah, untuk bahasa Indonesianya ini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Nah, silakan antum buka, ada di halaman 10. Oke, halaman 10 itu bisa kita lihat ya. Nah, di halaman 10 adalah pengertiannya dulu ya, sebentar. Ada cerita yang tidak terjadi yang sebenarnya, atau cerita itu berupa hayalan. Nah, disebut apa? Nah, biasanya cerita yang hayalan itu sama seperti dongeng. Nah, dongeng itu berarti adalah cerita fiksi. Oke, jadi cerita yang tidak terjadi sebenarnya atau berupa hayalan disebut dengan cerita fiksi. Oke, lanjut lagi di halaman 10. Macam-macam fiksi itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 7 ternyata. Ada novel, ada fabel, ada komik, dongeng, cerpen, cerita bersambung, dan cerita silat. Kalau misalkan ceritanya itu berisi tentang binatang, berarti disebut apa? Nah, itu. Terus kalau misalkan lagi di dalam cerita binatang tersebut ada tokoh yang dimainkan. Nah, ada pemeran utamanya. Misalkan juga gini, antum di rumah sering nonton Upin Ipin. Nah, Upin Ipin mereka itu menjadi pelakunya. Pelaku itu atau disebut dengan tokoh. Nah, itu. Kemudian juga saat terjadinya peristiwa itu ada tempatnya kan. Nah, tempatnya itu disebut dengan latar. Oke, lanjut lagi. Ibu mau membacakan sebuah cerita. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang petani rajin yang tinggal di Yunani. Petani itu memiliki 7 putra. Nah, sayang hubungan di antara ketujuh putranya itu kurang harmonis. Anak-anak itu sering bertengkar satu sama lain. Ada saja yang mereka ributkan, mulai dari barang-barang yang tidak dikembalikan pada tempatnya, rebutan lauk pauk, atau iri kepada sang ayah, lebih sayang kepada salah satu di antara mereka. Ada nggak yang di rumahnya seperti itu? Ada yang rebutan sama saudaranya nggak tentang lauk pauk? Ada yang rebutan mainan nggak sama adiknya atau sama kakaknya? Bahkan ada yang ngerasa iri nih ketika orang tuanya itu lebih sayang ke saudaranya. Itu nggak boleh ya. Kalau antum seperti itu berarti antum termasuk anak yang tidak mensyukuri. Insya Allah apapun itu orang tua itu pasti akan tetap sayang terhadap anaknya. Oke, apalagi kita sama saudara sendiri berantem, itu nggak boleh, sangat dilarang. Oke. Nah, ibu sudah membacakan cerita itu, silahkan bisa antum jawab. Nah, sebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Oke, kemudian latar tempatnya itu adanya terjadinya di mana? Di hutan kah atau di tempatnya di manakah? Nah, itu. Kemudian lagi konfliknya. Konflik itu apa sih Bu? Konflik itu adalah sebuah permasalahan. Yang tadi sudah dibahas adalah permasalahan itu adalah hubungan ketidakharmonisan antara orang tua dengan ketujuh putranya. Nah, itu disebut konflik. Kemudian lagi, siapa sih di sini yang sering rebutan lauk pauk? Nah, itu apakah ayahnya ataukah anak-anaknya? Nah, itu siapa yang sering rebutan lauk pauk? Oke, next ada cerita lagi yang ibu ingin bacakan, yaitu judulnya adalah Flamingo dan Bangau. Flamingo dan Bangau berteman cukup lama, tetapi ada hal yang menimbulkan perbedaan, yaitu kalau Flamingo suka berpakaian rapi dan juga bersih, sedangkan Bangau itu tidak. Bangau hanya memikirkan makan saja, jadi dia tuh tidak memikirkan penampilannya, mau dia bagus mau enggak itu cuek aja. Tapi kalau misalkan si Bangau ini dia mendapatkan ikan aja udah cukup. Nah, soalnya itu adalah sebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Kemudian yang nomor 2, tokoh yang suka berpakaian rapi itu siapa? Si Flamingo atau si Bangau?
Oke, next kita masuk ke IPS, PPKN dan juga SBDP. Jumlah soalnya itu adalah 15 soal. Kita masuk IPS ya. IPS kita itu tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih, Bu? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang kita lakukan waktu itu kita pernah outing ke Sosro, kemudian juga pernah ke Sari Roti. Nah, itu disebut dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang terjadinya itu biasanya meliputi proses pembuatan barang, terus proses penyaluran barang, kemudian proses menggunakan barang tersebut. Nah, proses kegiatan ekonomi itu ada 3 macam, masih ingat? Oke, ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya itu berupa apa? Ada kegiatan berupa produsen, terus kemudian ada distribusi, yang terakhir itu adalah konsumen atau konsumsi ya. Jadi kalau misalkan kegiatan produksi itu apa? Kegiatan menghasilkan barang. Kemudian ada distribusi atau kegiatan menyalurkan barang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konsumsi atau konsumen. Konsumsi itu adalah mengkonsumsikan barang tersebut. Nah, gitu. Kalau yang menghasilkan barang itu produksi, kalau yang membuat kegiatan menghasilkan barang itu produksi, yang menghasilkannya itu disebut dengan produsen. Nah, kalau yang menyalurkan barang distribusi, dan yang menyalurkan itu adalah distributor. Bisa distributor, bisa distributor, bisa pembeli ya, bisa yang menjual. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah mengkonsumsi suatu barang. Nah, yang mengkonsumsi suatu barang itu disebut dengan konsumen. Oke, next kita lanjut. Kegiatan, soal nomor 1. Kegiatan menghasilkan barang disebut apa? Orang yang menghasilkan barang disebut. Contoh kegiatan distribusi. Optionnya nih, A. Pembeli, B. Pengrajin tas, C. Penjual ikan, dan yang D itu adalah pemakan ikan. Nah, mana yang disebut dengan kegiatan distribusi? Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan yang nomor 4, ada ayah antum atau abi antum setiap pagi itu selalu membeli koran. Nah, itu disebut dengan apa? Produksi, produsen, kemudian produksi, distributor, atau konsumsi. Nah, itu membeli koran ya. Yang terakhir nomor 5, manfaat kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu dilakukan, manfaatnya sangat banyak. Salah satunya contohnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, next kita lanjut ke soal PKN ya. Soal PKN itu ada 5 soal juga. Yang pertama, Aira senang menggambar, Danisya senang membaca. Nah, sikap Aira seharusnya itu bagaimana? A. Menghargai, B. Membenci. Oke, good. Tinggal dijawab ya. Kemudian nomor 7, menghargai perbedaan akan menciptakan titik-titik di masyarakat. Apa? Jika kita menghargai perbedaan, berarti apa yang akan tercipta di masyarakat? Pertikaiankah atau kerukunankah? Next, selanjutnya yang nomor 8, menghormati atau menghargai perbedaan disebut dengan toleransi. Silakan antum tulis ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 9, Deli beragama Islam, sedangkan Meilin beragama Konghucu. Nah, perbedaan mereka itu dalam hal apa? Oke, bisa dijawab kan? Untuk nomor 10, manfaat keberagaman adalah dapat mempelajari bahasa serta adat dari daerah lain. Silakan antum tulis ya. Oke, lanjut 5 soal lagi, yaitu SBDP. Yang pertama, gambar panjang. Ada bentuk gambar. Gambarnya itu terdiri dari panjang, lebar, kemudian juga ada bagian dalamnya. Nah, itu disebut dengan gambar 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena ada 3, yaitu berupa gambar panjang, dalam, kemudian lebar. Oke, lanjut lagi yang nomor 12-nya, teknik menggambar menggunakan pensil dan efek gambarnya itu menjadi nyata disebut dengan arsir ya. Silakan ditulis arsir. Jadi ketika ada teknik menggambar yang menggunakan pensil dan juga efek gambarnya itu menjadi nyata disebut dengan teknik arsir. Oke, next lanjut nomor 13, yaitu benda yang menyerupai kubus dan balok disebut dengan benda kubisitis. Oke. Sedangkan benda yang menyerupai dengan bentuk silinder atau elips disebut dengan benda silindris. Lanjut lagi, alat yang digunakan untuk mengubah 3 dimensi yaitu adalah pensil. Oke, syukran untuk review kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Selamat melanjutkan puasanya dan selamat mengerjakan tugas selanjutnya ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.